persyaratan perang dari maksudnya aturan dalam perang. Aturan dalam perang di Islam jelas. Apa itu? Nggak boleh bunuh pemuka agama setempat. Nggak boleh merusak rumah ibadah. Sekarang kalau di Bible gimana? Ulangan 20 ayat 16. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Waduh. Saya kadang-kadang kasihan juga dengan si bro kita yang satu ini, yang pemilik channel Logic Muslim ini ya. Dia kemakan habis ya perkataan ngeles-ngeles dari Dondi Tan ketika Dondi berusaha untuk membela agamanya, tetapi malah kemudian dia ngeles, lalu dia seakan-akan menimpakan kesalahan itu pada kekristenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Andre Tunggal mencoba tampil gagah berani untuk menanggapi video dari Koh Dondi Tan yang sedang membahas aturan perang di dalam agama Islam versus aturan perang di dalam agama Kristen. Dengan gaya khasnya, ia berusaha memframing seolah-olah Islam penuh kekejaman. Namun apa daya, begitu dalil-dalil dari mu'alaf Koh Dondi Tan dibacakan langsung dari Bibelnya sendiri, mulai dari Ulangan 20 nomor 16 sampai 1 Samuel 15 nomor 3, Pendeta Andre Tunggal langsung mati kutu. Saking paniknya, ia tidak mampu memberikan jawaban yang logis, sebab jelas sekali Islam mengatur perang dengan etika, atau tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua, bahkan pohon pun dijaga. Sementara di dalam Bible justru ada perintah genosida tanpa ampun. Inilah blunder terbesar Andre Tunggal, berusaha menyerang agama Islam, tetapi justru kitab sucinya sendiri yang menelanjangi kebiadaban aturan perang yang ia bela. Bukannya menjawab, ia malah terbata-bata dan kehilangan arah. Akhirnya video tersebut justru memperkuat argumen Koh Dondi Tan bahwa aturan perang di dalam agama Islam jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan aturan perang yang tertulis di dalam Bible. Kita melihat bagaimana orang-orang seperti ini susah payah untuk membela citra agamanya. Dan dengan susah payah itulah mereka menuding dan mereka kayak cuci tangan, ngeles, dan mencoba untuk menyalahkan Kristen. Kita dengarkan apa yang menjadi perkataan mereka ini. Mari kita dengarkan. Ada tuduhan dari agama-agama lain bahwa Nabi Muhammad itu SAW radikal karena beliau itu panglima perang kan. Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah, menurut Koh Dondi benar gak sih itu? Ada benernya, ada enggaknya. Ya, pada waktu itu memang pada zaman itu penguasaan wilayah itu kan memang dengan pedang. Caranya adalah karena memang sebagai apa ya, liberator gitu, pembebas. Jadi kalau ada orang Islam yang tinggal di suatu negara yang mereka apa namanya tertindas, nah pasukan Islam ini yang membebaskan, akhirnya menjalankan apa namanya syariat Islam di negara itu. Apa sih persyaratan perang dari maksudnya aturan dalam perang? Aturan dalam perang di Islam jelas. Apa itu? Nggak boleh bunuh pemuka agama setempat. Nggak boleh merusak rumah ibadah. Sekarang kalau di Bible gimana? Ulangan 20 ayat 16. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Waduh. Anak-anak bunuh, binatang bunuh. Bahkan yang dibilang ada ayat yang bilang yang bernafas dibunuh. Saudara kita yang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan. Tuhan ya. Tuhannya ini kan berarti kan sama atau satu dengan Tuhan yang disebut dengan Tuhannya bangsa Israel. Benar. Nah, sekarang Tuhannya bangsa Israel ini memerintahkan kepada Musa begini. Nabi Musa memerintahkan bangsa Israel begini. Berarti memerintahkan ini Yesus bukan? Iya. Di Perjanjian Baru Yesus bilang kasihlah musuhmu. Di sini tumpaslah. Nauzubillah min dzalik. Itulah perbedaan persepsi antara orang Muslim dan orang Kristiani ya kok. Ya. Saya kadang-kadang kasihan juga dengan si bro kita yang satu ini, yang pemilik channel Logic Muslim ini ya. Dia kemakan habis ya perkataan ngeles-ngeles dari Dondi Tan ketika Dondi berusaha untuk membela agamanya, tetapi malah kemudian dia ngeles, lalu dia seakan-akan menimpakan kesalahan itu pada kekristenan ya. Lalu dibilang Tuhan yang ada di PL itu, di kitab Ulangan yang dia mention tadi, menyuruh untuk menghilangkan nyawa ya semua yang bernapas. Lalu kemudian dia munculkan lagi satu polemik baru ya, bahwa katanya Yesus Tuhan, kok beda ajarannya, karena Yesus itu disebut mengasihi kan,
Sedangkan di dalam bagian ulangan tadi kok disuruh menghilangkan nyawa, ya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya kita bahas ya, dan saya tentu saja ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa saya tidak akan lari dari permasalahan yang diangkat oleh Don Ditan. Dalam artian saya akan tetap membahas ayat-ayat yang kemudian diangkat dan dijadikan sebuah pembenaran atas klaim Don Ditan bahwa Kristen itu sebenarnya juga menyuruh untuk meniadakan nyawa, berperang ya dan sebagainya. Menjajah gitu ya. Nah, saya tidak akan lari, saya pasti akan bahas di bagian sesudah argumen saya yang satu ini. Tetapi saya ingin langsung melakukan yang namanya sebuah debunk terhadap apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Karena bermula dari si bro Logic Muslim ini, dia akan bilang, Nabi kita itu dikatain radikal karena panglima perang, begitu kan ya. Lalu Dondi memberikan jawaban sebenarnya tidak salah kalau mengatakan bahwa agama mereka ini dilakukan pakai perang. Itu tidak salah. Kenapa? Nah, ngelesnya begini nih teman-teman. Katanya Islam membebaskan Muslim yang tertindas di daerah tersebut. Sehingga apa? Sehingga Muslim yang tertindas itu akhirnya bisa dibebaskan, dan setelah dibebaskan Muslim yang tertindas itu kemudian mendapatkan pembebasan liberator ya, katanya Dondi ya, dibebaskan, lalu kemudian syariat Islam ditegakkan. Ketika Andre Tunggal mencoba memframing bahwa aturan perang dalam agama Islam itu kejam, perlu diluruskan dengan data yang benar. Aturan perang dalam Islam, perang bukan tujuan utama, tetapi hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu. Yang pertama, hanya untuk membela diri, tidak boleh menyerang lebih dulu tanpa sebab. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizolimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Aturan yang kedua, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, pendeta, dan non-kombatan. Hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau orang-orang yang beribadah di tempat ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad. Dan peraturan yang ketiga, tidak boleh merusak alam dan infrastruktur. Larangan menebang pohon, membakar rumah ibadah, atau membunuh hewan secara sia-sia. Jadi perang dalam agama Islam mempunyai etika ketat, hanya melawan pasukan lawan, tidak menyakiti yang tidak bersalah. Tujuan utamanya menjaga keadilan, bukan menumpahkan darah. Dan lalu kita akan komparasikan aturan perang di dalam agama Kristen yang tertulis di dalam Bible. Berbeda dengan Islam yang mempunyai kode etik perang. Di dalam Bible, kita justru mendapat perintah perang yang ekstrim dan genosida. Peraturan yang pertama, membunuh semua makhluk hidup tanpa kecuali, seperti yang tertulis di dalam Bilangan 31 nomor 17 dan 18. Peraturan yang kedua, membinasakan seluruh bangsa sampai tidak tersisa yang bernafas, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 20 nomor 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ulangan 20 nomor 16. Peraturan yang ketiga, perintah Tuhan untuk memusnahkan seluruh kaum, termasuk bayi dan ternak, seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi sangat jelas terlihat aturan perang dalam Bible tidak mengenal belas kasihan, bahkan terhadap bayi, perempuan, dan hewan. Komparasinya, di dalam agama Islam, perang hanya untuk membela diri dengan aturan etis, tidak membunuh anak-anak, wanita, orang tua, dan non-kombatan. Sedangkan di dalam Kristen ada ayat eksplisit perintah pembantaian total, termasuk bayi, wanita, bahkan hewan ternak, tanpa menyisakan sesuatu yang bernafas.
Jadi kesimpulannya, jika Andre Tunggal mau objektif, maka aturan perang di dalam agama Islam jauh lebih manusiawi dan etis dibandingkan perintah perang di dalam Bible yang bersifat genosida tanpa ampun. Jadi framing bahwa Islam kejam justru terpatahkan oleh kitab yang ia bela sendiri.